Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Indra Permana. Selamat datang di channel Indra Permana Official, channel yang berisi vlog, ruqyah, dan edukasi. Untuk mendapatkan bantuan dan layanan ruqyah dari saya, silakan melakukan pendaftaran melalui chat ke nomor WhatsApp 0815 4954 7824. Silakan isi identitas pasien, jelaskan keluhannya, dan pilih layanan ruqyah mana yang sesuai dengan kebutuhan maupun situasi Anda saat ini. Bila Anda merasa senang hati untuk mensupport saya, silakan menjadi member channel ini dengan cara mengklik tombol join member di bawah video ini atau mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Bagi member lama, saya ucapkan terima kasih banyak atas support yang telah diberikan selama ini. Semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan. Atas nama Indra Permana, Pak. Keren kameranya Pak, kecil ya Pak? Makasih, Pak. Ya Pak, selamat istirahat. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Wings Hotel, Kuala Namu Airport, Kota Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya sampai di sini kemarin, ya, hari ini tanggal 9 September 2023, menjelang waktu subuh. Sekarang sudah jam 4:47. Sebentar lagi waktu subuh. Subuh di sini jam 5 ya, jam 5 lewat. Agak lebih lambat waktunya dibandingkan di Pontianak. Subuh jam 5:03. Saya direncanakan, ya, dijadwalkan akan melakukan perjalanan ke Kota Langsa, Aceh Timur pagi nanti jam 6 insya Allah dari hotel ini, untuk meruqyah seorang pasien yang ada di sana. Jadi saya diundang oleh keluarga mereka. Saya sampai di sini kemarin, ya, tanggal 8 September. Penerbangannya dari Jakarta itu jam 3:30 sore sampai di Kuala Namu International Airport jam 5:30. Penerbangannya 2 jam, ya, dari Jakarta ke Medan ke Kuala Namu itu 2 jam. Dulunya bandara internasional itu ada di Polonia, di kota Medan. Sedangkan sekarang ini saya berada di kota Deli Serdang, ya, sekitar setengah jam katanya, setengah jam dari kota Medan. Untuk pergi ke sini saya harus transit ke Jakarta. Jadi dari Pontianak itu tidak bisa langsung, tidak ada penerbangan direct, jadi harus transit Jakarta. Nah, kenapa saya kesini sedangkan pasiennya ada di Aceh? Kalau saya terbang ke Iskandar Muda International Airport di Aceh, di Banda Aceh kalau tidak salah, jaraknya ke rumah pasien itu lebih jauh, ya. Dari airport Iskandar Muda ke rumah pasien itu sekitar 8 jam. Ke Kota Langsa. Kota Langsa itu ada di Aceh Tengah, Aceh Timur. Jadi lebih dekat ke Sumatera Utara. Nah, diperkirakan dari sini ke rumah pasien nanti itu sekitar 4 jam, jadi setengahnya. Walaupun itu masih jauh juga, ya. Hitungnya jauh tuh 4 jam. Oke. Jadi yang mau saya ceritakan pada video ini adalah beberapa kesan saya terhadap
driver taksi online terutama. Saya sudah melakukan ini ruqyah keluar kota ini ya, memenuhi undangan keluarga pasien itu sejak tahun 2019 sampailah sekarang, sampai video ini dibuat hari ini tanggal 9 September 2023. Jadi sudah kurang lebih 4 tahun saya menjalani ini. Biasanya saya pergi menggunakan pakaian kasual, pakai kaos, biasanya pakai sepatu cat, pakai celana yang nyaman. Nah, ke belakang sini saya lebih suka pakai baju resmi seperti ini, pakai gamis, pakai peci, pakai kacamata seperti ini, seperti yang Anda lihat di YouTube waktu saya meruqyah kan. Ini saya sebut sebagai baju dinas ya. Saya sebutnya sebagai baju dinas. Kenapa belakang ini saya suka pakai baju seperti ini? Karena biasanya kalau saya turun dari pesawat itu saya langsung ke rumah pasien. Nah, jadi sekalian waktu meruqyah kan saya pakai pakaian seperti ini. Karena saya pakai pakaian seperti ini, biasanya di bandara itu saya disebut Pak Haji, dipanggil Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Nah, begitu saya keluar dari pintu kedatangan, di depan itu kan ramai orang tuh nunggu keluarga mereka yang turun dari pesawat. Kemudian di situ juga banyak driver taksi. Mereka biasanya itu menawarkan taksi ya. Pak Haji, taksi Pak Haji gitu. Pak Haji, taksi Pak Haji mau kemana Pak Haji? Nah, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu ya. Biasa saja. Ya, namanya juga driver taksi kan. Dan itu bukan hanya kepada saya, kepada semua orang, kepada semua penumpang yang baru turun dari pesawat. Taksi Pak Haji. Yang saya soroti di sini adalah cara marketing ya, boleh dibilang marketing lah ya, cara marketing seperti itu tuh terlalu biasa bagi saya. Biasa aja, tidak ada yang istimewa, tidak berkesan. Jadi Pak Haji, taksi Pak Haji. Kalau sekedar gitu, kadang orang itu hanya lewat aja. Ya terlepas dari apa alasannya ya, orang tidak menerima tawaran seperti itu. Mungkin misalkan turun dari pesawat dia mau ngopi dulu, mungkin dia mau santai dulu, atau memang dia sudah dijemput keluarganya. Atau kalau seperti saya, sudah pesan taksi online. Nah, kebiasaan saya ketika saya turun dari pesawat, begitu pesawat parkir, terus kita antri keluar, setelah masuk ke gate itu ya, ke terminal, maksudnya ke terminal pesawat itu, saya tuh udah sambil pesan taksi online. Udah pesan taksi online melalui suatu aplikasi. Bentar ya. Melalui suatu aplikasi taksi online. Jadi ada jarak tuh antara terminal ke pintu keluar dari kedatangan itu. Nah, pada saat berjalan menuju ke pintu keluar, saya sudah pesan, dan sehingga ketika saya sampai di depan, saya sudah dapat atau sudah booking taksi yang akan mengantar saya ke tempat tujuan. Sehingga ketika para driver itu menawarkan Pak Haji, taksi Pak Haji, ya saya tolak kan, karena saya sudah pesan. Yang biasa seperti itu di Soekarno-Hatta International Airport di Tangerang maupun di Supadio International Airport di Kuburaya Pontianak. Pak Haji, taksi Pak Haji gitu. Saya sering panggil kayak gitu karena pakainya seperti itu. Nah, jadi keseringan saya kan rutin melakukan ruqyah grup pasien Jakarta ya. Jadi saya itu sering ke Jakarta bolak-balik. Seringlah ke Soekarno-Hatta International Airport. Di situ tuh saya yang sering dipanggil Pak Haji, taksi Pak Haji. Saya tidak mau karena saya sudah pesan taksi online. Nah, ada 2 kesempatan atau pengalaman yang menurut saya berkesan ya. Yang pertama ketika saya ke Semarang. Waktu itu saya diundang pasien juga. Itu
penerbangannya juga transit ya, tidak ada yang langsung. Jadi dari Pontianak ke Soekarno-Hatta di Tangerang, baru melanjutkan connection flight ke Semarang, ke Jenderal Ahmad Yani International Airport. Waktu itu sampai di sana sekitar jam 3 sore. Jadi dari pagi dari Pontianaknya pagi ke Soekarno-Hatta, terus dari Soekarno-Hatta ke Semarang. Sampai Semarang itu sekitar jam 3 sore. Begitu saya sampai, setelah saya sholat asar di airport, di Ahmad Yani International Airport, terus saya keluar. Nah itu sama tuh, saya sudah pesan taksi online. Saya tahu titik penjemputan taksi online kalau di Ahmad Yani International Airport itu dari pintu keluar itu dia sebelah kanan agak ujung. Nah untuk pergi ke sana kita perlu belok kiri. Jadi waktu kita keluar tuh kan ada pagar besi tuh yang membatasi orang-orang atau pengunjung di depan maupun driver taksi kan. Jadi kita harus mutar, kita belok kiri, mutar, baru ke sana. Nah waktu keluar dari pintu, saya ngelihat di titik penjemputan itu sepi. Jadi tidak ada mobil yang standby. Itu benar, saya lihat, wah masih sepi nih gitu kan. Tapi apakah ini ya, apa mobilnya dari luar gitu kan, atau dia parkir di luar situ mungkin. Ya udah saya jalan. Nah waktu saya jalan ke sebelah kiri, sama tuh saya ditanya, Pak Haji taksi Pak Haji. Saya bilang enggak, saya sudah pesan taksi. Lalu ada seorang laki-laki yang agak tua ya, dia mendekati saya. Dia bilang gini, Mas mau kemana? Mari sama saya, harganya sama dengan taksi online aja katanya. Saya bilang enggak Pak, saya sudah pesan. Enggak apa-apa, dibatalin aja, bisa kok katanya. Itu masih sepi katanya, nanti Masnya lama nunggu. Soalnya mereka tadi baru pada keluar katanya, ngantar penumpang. Ini sepi katanya, nanti Masnya lama nunggu. Ikut saya aja, ini udah standby, mobil udah standby di depan katanya. Harganya ikut disamakan dengan yang online aja katanya. Mari. Dia langsung pegang koper saya, dia langsung bawakan. Mari saya bantu katanya. Saya masih nolak. Maaf Pak, saya bilang, saya sudah pesan. Nggak apa-apa katanya, di cancel aja ya. Sama saya ya katanya, sama saya. Ayo kita ke mobil katanya. Mari saya bantu. Gitu terus. Saya ngelihat bapak ini ada rasa kasihan. Dia tidak maksa yang dia tidak maksa yang kasar gitu ya, tidak. Dia seperti memohon gitu ya, kayak orang minta bantuan gitulah. Ayo ikut saya gitu. Dengan wajah yang seperti orang yang minta bantuan, bukan maksa. Kayak kalau maksa tuh kan kesannya sangar gitu ya, itu enggak. Ya karena saya kasihan dan saya rasa cukup fair ya, dia bilang disamakan aja tarifnya dengan taksi online. Yang kedua, di sana pun armada taksinya masih belum ada. Jadi saya pikir karena saya mau cepat juga ke hotel kan, ya udah saya ikut aja. Akhirnya saya masuk. Nah di mobil itu dia mengajak saya ngobrol. Dia tanya saya dari mana, terus ke Semarang ini ada kegiatan apa, kapan pulangnya gitu lah. Pokoknya obrolan seputar perjalanan lah. Dan saya mendapatkan kesan yang positif dari driver ini. Dia yang pertama dia ramah, kemudian dia sopan, dan ya kesannya orang baik lah. Itu membuat saya terkesan. Dibandingkan dengan yang hanya menawarkan, Pak Haji taksi Pak Haji taksi Pak Haji, itu seperti lewat gitu ya, seperti sepintas lalu aja, tidak ada kesungguhan gitu, tidak seperti bapak ini ya. Itu yang buat saya terkesan, jadi saya ikut ya. Nah itu yang pertama di Semarang. Yang kedua, ketika saya pergi ke Probolinggo, Jawa Timur. Saya diundang pasien ke Probolinggo waktu itu. Dari Pontianak penerbangannya direct ke Juanda International Airport di Sidoarjo, Jawa Timur. Dari Juanda International Airport ke rumah pasien saya yang di Probolinggo itu saya lupa sekitar 3 jam apa 2 jam setengah gitu lah ya, jadi cukup jauh. Nah sama tuh, waktu saya turun dari pesawat masih di gedung terminal itu, saya udah pesan taksi online.
titik penjemputannya itu dari pintu keluar. Nanti itu kalau di Juanda tuh ada pagar pembatas, kemudian tuh ada kafe-kafe. Nah, titik penjemput itu di seberangnya. Jadi kalau kita jalan terus muter dulu dari kiri, jalan menyusuri kafe-kafe ini, nanti keluar lagi baru ke titik penjemputan taksi online. Nah, sama tuh di sekitar pagar pembatas tuh ada keluarga penumpang, adalah juga driver taksi. Sama, Pak Haji, atau Mas, taksi Mas gitu kan. Lalu saya didatangi bapak-bapak, sama lagi, tapi yang ini kayaknya lebih tua orangnya, lebih tua dari yang di Semarang itu. Mas mau kemana Mas, katanya. Ayo Mas, disamakan aja dengan tarif online, katanya. Ayo Mas, saya bilang maaf Pak, saya sudah pesan. Sama saya aja, langsung jalan, katanya, mobil udah siap. Kalau ini masnya ngantri lagi, nunggu lama lagi, katanya. Ya, sama sih. Pertama, waktu kita turun dari pesawat, yang kita pikirkan itu, yang saya pikirkan maksudnya ya, saya pengen cepat sampai gitu, cepat sampai ke tujuan. Nah, ini ada di depan saya, udah, ayo, katanya. Terus dia tanya, Mas mau kemana? Saya jawab, saya mau ke Probolinggo. Kalau ke Probolinggo 500 aja, katanya. 500 aja, tol biar saya, kata dia. 500 itu sudah include tol. Nah, waktu itu di aplikasi taksi online dari Juanda International Airport ke Probolinggo, ke rumah pasien saya itu, tarifnya 553.000. Itu belum tol. Kalau ditambah tol, ya mungkin lebih kurang jadi sekitar 600-an ribu. Nah, ini kan ada lebih untung ya, lebih untung nih, 500.000 pas tol udah ditanggung sama dia. Ya udah, saya nggak pikir panjang, langsung ikut bapak ini. Naiklah saya. Nah, ini sama juga, bapak ini orangnya ramah, sopan, baik, ngobrol kami sepanjang jalan. Intinya saya merasa nyaman di situ. Jadi dari sekian kali perjalanan saya meruqyah keluar kota, inilah 2 driver taksi online yang membuat saya terkesan. Yang pertama di Semarang itu, dan yang kedua di Juanda, di Sidoarjo, waktu saya mau ke Probolinggo. Nah, di video kali ini yang ingin saya ceritakan adalah pengalaman tidak enak yang saya alami bersama oknum driver taksi online. Pemirsa, ini pertama kalinya saya datang ke sini, ke Sumatera Utara ya. Ini pertama kalinya saya datang. Pertama kalinya saya menginjakkan kaki di Kuala Namu International Airport. Jadi kemarin itu penerbangan dari Soekarno-Hatta di Tangerang seharusnya jam 1:45. Tapi karena delay, akhirnya baru terbang jam setengah 4. Tuh, delaynya sekitar 2 jam. Lalu penerbangan dari Soekarno-Hatta ke sini itu sekitar 2 jam. Sampailah di parkiran pesawat itu sekitar jam setengah 6. Terus saya jalan, ternyata luas ininya, airportnya. Dia mirip-mirip dengan Terminal 3 Soekarno-Hatta International Airport. Jadi luas. Nah, dari parkiran pesawat ke gedung terminal sampai ke pintu keluar itu lumayan jauh jalannya. Sama juga, saya sudah pesan taksi online dari gedung terminal itu, udah pesan. Begitu saya keluar pintu kedatangan itu, saya nyari-nyari lagi di mana titik jemputnya. Kalau dari aplikasi itu sebelah kanan. Nah, di depan tuh sudah ada bus, ada taksi ramai lah orang di depan tuh. Saya lihat sebelah kanan, mana kan biasa tuh ada kayak board gitu ya, nama taksi online-nya, terus ada petugasnya. Saya lihat dari situ tuh belum kelihatan. Nah, waktu saya celinguk gitu, datanglah seorang menghampiri saya, katanya, Pak mau kemana? Taksi Pak. Sama saya jawab sebagaimana biasanya, mohon maaf saya sudah pesan taksi online. Ini aja Pak, langsung jalan, katanya, mobilnya udah siap. Bapak mau kemana? Saya jawab saya mau ke Wing Hotel. Oh, dia terus merayu saya, katanya mobil sudah siap,
sama saya aja katanya. Dan karena itu sudah mau maghrib juga ya. Di sini maghrib itu jam setengah 7 malam. Itu udah hampir jam 6 tuh kemarin tuh. Sini aja kata, ikut saya aja katanya, mobil udah ready. Ya udah, tanpa pikir panjang saya ikut aja. Nah, ternyata saya dilempar ke temannya. Jadi bukan dengan bapak ini nih. Dia bilang ke temannya ini ke Wing Hotel katanya. Terus temannya bilang oke. Akhirnya saya ikutlah dia, jalan menuju ke parkiran. Sampai parkiran ketemu mobilnya, terus kami naik, terus kami jalan. Nah, di sepanjang jalan itu drivernya itu ya seperti biasa lah, basa-basi, bapak ini dari mana, terus kesini mau kemana katanya. Saya jawab lah, saya mau ke Langsa, saya mau ke Aceh besok, saya bilang. Hari ini maksudnya kan. Oh kalau gitu kenapa ndak langsung aja pak katanya. Satu, itu yang saya catat, kenapa ndak langsung aja. Maksudnya tuh sekarang ini langsung gitu, kenapa ndak langsung aja, bisa kita antar katanya. Langsung aja lah kayak gitu kan. Saya bilang saya mau nginap dulu dan saya sudah dijemput besok. Oh besok berangkatnya katanya. Iya, besok pagi-pagi sekali itu saya berangkat, saya bilang. Terus dia nawari lagi, ini bisa nih katanya besok pakai ini. Pokoknya dia tuh nawarkan saya jasa untuk ngantar saya ke sana. Saya bilang saya udah dijemput pak, sampai 2-3 kali saya bilang kayak gitu, saya udah dijemput. Maksud saya ya udahlah, kan saya udah bilang udah dijemput kan, ya sudah gitu, nggak usah ngerayong-rayong lagi. Udah, terus kami berhenti mau bayar parkir kan, di keluar airport itu kan ada parkir kayaknya kan, bayar. Nah itu ngantri panjang. Nah sepanjang ngantri itu kan lama tuh saya di situ ditanya-tanya. Saya tanya-tanya, di sini ada kegiatan apa pak? Itu masih biasa lah, pertanyaan yang masih wajar. Nah di sini nih dia mulai mulai mengeluh. Dia bilang gini, tiba-tiba dia bilang, saya kan lagi diam, saya lagi buka pesan-pesan pasien itu. Tiba-tiba dia ngomong gini, aduh ini lama aku tadi parkir nih katanya, ini bisa mahal nih katanya. Di sini ini parkirnya mahal pak katanya. Dia bilang gitu ke saya, parkir aja mahal, ini 10.000 nih parkir nih katanya. Tapi aku lama tadi nih di dalam nih, mungkin bisa 15.000. Jadi masih ngantri sekitar 6 apa 5 mobil gitu di depan. Itu terus dia ulang-ulang, ini mahal nih nanti, parkirnya mahal, mungkin bisa 15.000. Itu terus diulang-ulang. Saya ndak tanggapi, saya diam aja, saya terus aja baca chat dari pasien tuh. Sampailah kami di petugas parkir itu, terus dia udah bayar. Nah setelah dia bayar gitu lagi, wah ini parkirnya mahal nih, 15.000 nih, nanti nih saya kena potong lagi nih, gitu terus ngedumel, tapi ngomongnya tuh keras gitu di depan saya. Jadi kayak orang tuh ngeluh ke saya gitu, kesannya tuh kayak gitu. Setelah dari parkiran kami langsung jalan lagi. Nah sepanjang jalan tuh dia selalu mengeluh, seolah-olah saya ini harus membantu dia. Dan kesannya, mohon maaf nih, kesan yang saya tangkap itu, dia itu kayak minta uang gitu dengan saya, kayak mau minta uang, kayak orang mau minta uang itu. Dia sampaikan keluhan dia sebagai driver yang hari ini kalau ngambil penumpang dari bandara itu ada potongan sana potongan sini kan, nanti dapatnya kecil. Terus ada kesan kayak mau minta, kayak orang misalkan minta sumbangan atau orang mau minjam uang tuh, kayak gitulah ya, kayak ngerayu kita gitu. Nah di situ saya merasa sangat tidak nyaman. Sepanjang jalan itu saya mendengarkan komplainan, saya mendengarkan keluhan yang seharusnya itu tidak saya dapatkan sebagai seorang penumpang. Nah ini mengingatkan saya hal yang sama yang pernah saya alami juga ketika saya berada di Sultan Hasanuddin International Airport di kota Makassar. Saya ke Sulawesi Selatan itu sudah 5 kali diundang keluarga pasien juga. 4 kali saya dijemput keluarga pasien. Nah yang 1 kali ini saya naik taksi online.
Jadi waktu itu sama, tapi lebih buruk malah. Saya dari pagi, ya, dari jam setengah 7 pagi dari Pontianak ke Juanda International Airport di Sidoarjo. Kemudian untuk transit ya, untuk connecting flight, baru dari Juanda ke Makassar itu waktu itu delay. Seharusnya terbangnya itu jam 2, akhirnya delay sampai jam setengah 7 malam. Bayangkan, dari jam 2 siang sampai maghrib, sampai jam setengah 7 malam baru berangkat dari Juanda International Airport ke Sultan Hasanuddin International Airport. Sampai di sana itu udah sekitar jam 9 malam. Saya pesan taksi online, langsung diarahkan ke drivernya, terus kami naik. Nah itu sama, waktu saya di jalan tuh sama, ditanya bapak mau kemana, kesini kegiatannya apa, terus tiba-tiba komplain, tiba-tiba ngeluh. Jadi tidak nyambung. Awal-awalnya itu pertanyaan ramah tamah ke kita, ke penumpang, lalu diikuti keluhan. Ini saya nih dipotong nih kalau taksi online nih, katanya nanti dipotong, belum untuk aplikasi, belum lagi untuk ini gitu. Komplain sepanjang jalan tuh ngeluh. Dalam hati sih, ngapain sih ngeluh gini ke saya gitu kan? Apa hubungannya dengan saya? Saya kan penumpang gitu kan. Kenapa mengeluh ke saya gitu? Intinya gini, dari 2 pengalaman ini ya, yang kemarin saya dapatkan dari Kuala Namu International Airport menuju ke hotel ini, sama dari Sultan Hasanuddin International Airport di Makassar itu menuju ke hotel juga, saya mendapatkan pengalaman buruk, pengalaman tidak nyaman, pengalaman yang tidak menyenangkan dari oknum driver taksi online, oknum driver taksi online ya. Yang ingin saya sampaikan di video ini adalah gini. Jadi psikologi orang yang baru turun dari pesawat, orang yang baru pulang dari safar katakanlah, yang pertama itu capek badan sakit, badan pegel, kepala sakit mungkin, kaki sakit mungkin kan, macam-macam rasa sakit yang dirasakan. Yang kedua mungkin orang tuh lapar, yang ketiga mungkin orang tuh haus, yang keempat mungkin orang tuh ngantuk, yang kelima orang tuh terburu-buru, dia harus segera sampai ke suatu tempat, entah tempat peristirahatan atau tempat orang yang dituju kan. Mungkin dia perlu sholat, mau sholat cepat gitu kan, dia ndak bisa sholat, ndak sempat sholat di bandara, dia mau sholat di tempatnya aja misalnya. Intinya ketika orang pulang dari safar atau sedang dalam safar, dalam melanjutkan perjalanan safar, itu situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak enak, situasi yang sulit kadang-kadang bahkan bagi sebagian orang. Jadi kenapa harus kenapa harus menerima, kenapa harus mendengar cerita-cerita negatif, cerita-cerita komplain, keluhan pribadi Anda yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kami gitu. Nah itu ya, ini semoga bisa diperhatikan. Saya tidak tahu ya apa ada driver online yang nonton video ini, tapi ini semoga bisa jadi pelajaran lah untuk Anda semuanya ya. Rasanya itu tidak pantas untuk disampaikan gitu ya. Kalau pengalaman saya yang pulang dari Rukia Group Jakarta, biasanya saya melakukan di Jakarta Pusat itu ya, di sebuah hotel. Nah pulangnya itu dari hotel menuju ke Soekarno-Hatta International Airport, itu kan naik taksi online juga. Drivernya itu selalu bilang gini, Pak, Bapak punya e-tol, kartu e-tol itu ya, kan bayar tol kan, kalau jalan tuh ada 2 atau 3 kali bayar tol. Nggak ada, saya bilang. Oke, berarti pakai punya saya ya, katanya. Iya, silakan. Nanti kan tinggal dimasukkan tambahan biayanya itu ke aplikasi gitu. Jadi atau kalau secara cash, lewat cash gitu. Ya itu enggak masalah. Cuman ngasih tahu aja, Pak, ada tambahan biaya dari tol katanya. Enggak masalah, kita sebagai penumpang kan tinggal bayar aja.
Tapi tidak ada cerita komplain-komplain masalah pribadi, pinjaman, hutang, keluarga sakit, itu tidak ada. Ngapain lah menjelaskan itu gitu kan, menjelaskan itu kepada penumpang, seolah-olah minta dikasihani penumpang, seolah-olah kasih dong saya uang gitu, kasih dong saya tips lebih gitu kan, karena saya punya masalah gitu. Itu bagi saya, kalau gini, kalau orang minta bantu, kalau saya mampu, saya akan bantu. Tapi kalau itu kayak gini, kayak kita tuh disindir-sindir supaya iba, kita tuh diarahkan supaya kasihan gitu ke dia. Nah, pada saat itu dengan psikologi kita sebagai penumpang yang safar, yang capek, yang badannya sakit, yang lapar, yang haus, yang terburu-buru, disampaikan hal seperti itu bukan jadi kasihan, bukan jadi iba, malah jadi kesel. Yang ada itu malah jadi kesel, jadi tidak nyaman, kan tidak nyaman jadinya. Nah itu ya. Ya baik, itu saja ya. Saya ini sudah subuh. Saya mau salat subuh dulu. Setelah ini insya Allah saya akan langsung menuju ke Kota Langsa bersama keluarga pasien. Nanti saya dijemput di hotel ini. Waalaikumsalam. Oke, langsung? Boleh. Ayo. Assalamualaikum. Nah, ini dia baru tumbuh. Orangnya Melayu, kayak simpang loh. Ya, ngomongnya sama seperti orang Malaysia di sini. Maju-maju. Ini jembatan baru. Iya. Ini nama sungainya Sungai Wampu. Sungai Wampu nih namanya sungainya. Masya Allah, subhanallah. Ini Masjid Azizi. Ini makam. Ada udah kemarin. Ngapain? Di perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara nih. Ini udah masuk Aceh kita nih, Nah, Pak. ini udah Aceh nih. Aceh Timur. Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Nah, ini Aceh Tamiang dulu. Oke. Selamat datang di Aceh Tamiang. Ini Aceh Tamiang. Kalau udah bijak Aceh jalannya baru beda dengan Sumatera Utara. Iya ya. Kalau Aceh ini kebanyakan jalannya mulus, bagus-bagus jadi. Beda sama di Sumatera Utara. Ini sampai ke Aceh Barat sana, Molabu. Molabu tuh Aceh Barat ya, Pak? Molabu itu dulu Aceh Barat. Ya, Aceh Barat. Padang ya. Molabu. Iya ya, mulus ya. Kota Langsa. Di Kota Langsa. Alhamdulillah. Bismillah. Terima kasih, Pak. Iya. Tunggu deh. Assalamualaikum. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai sini Bu, ya, Kak, ya. alhamdulillah. Sehat, Bu? Assalamualaikum. Ya. Duduk, Dok. Ya, Jam berapa dari sana, Dok? dari Pontianak sih pagi, Bu. Transit dulu Jakarta. Sampai dari Jakarta jam berapa?
Nyampe dari Jakarta jam 6:30 lah kemarin di apa? Setengah 7 malam dok. Bukan. Nyampe di Bandara Kuala Namu 5:30. 5:30 nyampe hotel sekitar jam 6:30 malam. Bisa tidur lah dok ya. Bisa. Bisa Bu, alhamdulillah. Nggak nyangka saya dokter bisa sampai sini. Alhamdulillah. Kalau Allah takdirkan pasti Allah mudahkan Bu. Iya dok. Assalamualaikum warahmatullahi. Hah? Tadi kemarin lagi. Orang 1,5 tahun rumahnya. Orang sini. Iya. Orang sini tahun hujan. Ini pertama kalinya Bu saya ke Aceh. Pertama kali juga saya ke Sumatera Utara. Tadinya saya kira harus terbang ke Iskandar Muda di Iya. mana? Banda Aceh. Banda Aceh. Rupanya lebih jauh ya kalau ke sini. Jauh dok, 8 jam. 8 jam. Iya. Kata Andri ke Kuala Namu aja Dok katanya. Ya udah saya Kalau sini Kuala Namu 4 jam. 4 jam. Sekarang udah ada tol kan dok, agak cepat. Agak cepat. Iya. Biasa 4 jam, 4 jam setengah kan macet. Ini dah apa? Enggak jauh. Iya. Jadi jam 6 Bu kami dari hotel. Hotelnya dekat bandara juga sih, masih Iya, di Deli Serdang. Andre di Medan katanya tadi malam. Iya, sore dia ke sana jam 3. Saya kira sama-sama nginapnya sama-sama di hotel itu. Dua dok, anak saya ini kan dok. Vista ya Bu. Iya. Berlama dok satu. Sembuh-sembuh. Saya udah usaha sampai ke sini dok kan. Tapi belum ada hasil. Lama belum. Nah, ini enak nih. Tempat ngaji nih dok malam. Oh, Makanya ini tempat dikosongin. ngaji. Iya, ada pengajian Ibu. Quran. Mm. Seminggu 3 kali. Oh, dia sering dengar bisikan. Bisikan ya, sering Sekarang masih? masih Sekarang ada bisikan. masih. Innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu Makasih banyak dok. Iya, semoga cepat sembuh ya. Ya, assalamualaikum. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Berobat dengan saya belum tentu sembuh, dan saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia menahan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya. Sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Apa saja yang terjadi di alam semesta ini dan apa saja yang menimpa diri kita adalah takdir Allah, dan semua itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah tetapkan bagi kita, semuanya melalui sebab atau perantara. Maka sebabnya itulah yang kita kejar, sebabnya itulah yang kita usahakan. Demikianlah juga dalam perkara sakit ini. Kita berusaha mencapai kesembuhan dengan jalan berobat. Maka berobatlah, sebab setiap orang yang berusaha, insya Allah akan dimudahkan. Karena apabila Allah telah mentakdirkan seorang hambanya untuk sembuh, maka Allah akan mudahkan dia untuk berobat. Semoga Allah menyembuhkan pasien ini dan menjauhkannya dari segala keburukan. Semoga Allah terima amal saya dan mengampuni segala kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل